Bisa dong orang tua siswa dong. Mudah-mudahan ada guru SD yang ada dalam orang tua siswa dalam supaya disampaikan di sekolahnya. Sampaikan bahwa tidak ada tes kalistung anak-anak masuk di SD. Yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya namanya transisi PAUD SD. Transisi PAUD SD itu anak-anak yang keluar ini tidak serta-merta di SD-nya langsung dipasarkan dengan kalistung. Penyesuaian dulu dari dia bawa dari SD, sesuaikan di dia bawa dari PAUD, dia sesuaikan di SD. Bukan serta-merta langsung masuk. Anak-anak penyesuaian dulu. Ini tekanan dari pemerintah, mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Di dinas pendidikan kita sudah keluarkan SE namanya, surat edaran kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga Pemfafak tentang tata cara penerimaan siswa baru. Kita sudah edarkan itu. Yang berikutnya buat orang tua siswa. Usia anak-anak ini adalah usia yang tidak akan mungkin kembali. Usia yang tidak akan mungkin kembali lagi. Di usia mereka ini disebut dengan usia emas, golden age. Usia emasnya anak-anak. Sangat-sangat rugilah orang tua yang punya anak usia 0 sampai 6 tahun, dia tidak masukkan di PAUD. Jangan orang tua siswa berbangga bahwa anaknya senang kalau anaknya dia bisa membaca menulis begitu. Itu merusak psikologi anak. Merusak psikologi, belum waktunya mereka. Rangsangan otak di mereka ini sudah. Dia punya fondasi. Pembentukan memori otak yang triliunan di mereka dibentuk. Bukan dikerdilkan. Kalau bunga katanya di bonsai, bukan. Tapi dikembangkan. Kalau bunga di bonsai kan tak tumbuh ya. Betul kan? Betul ya? Kalau bunganya di bonsai. Sama dengan mereka. Kalau dipaksakan, maka sensoris otaknya tidak akan berkembang yang diharapkan triliunan. Tidak akan berkembang. Dia kerdil pertumbuhannya. Kalau di Jepang sama lebih tinggi lagi. Kalau di Jepang itu orang tua siswa justru tidak takut kalau anaknya tidak tahu kalistung. Yang dia takutkan itu kalau anaknya tidak tahu antrian. Antri loh. Kalau kita antri makanan, itu yang dia takut. Jadi berantri dikembangkan di sana. Bukan kalistungnya yang dia takutkan, tapi anaknya dia takut jangan-jangan dia tidak tahu antri. Yang kedua, ini hasil-hasil riset ini. Kalau kita bangsa Indonesia dengan negara-negara maju, kalau tes dari SD, SMP dengan negara-negara maju, Indonesia selalu di atas kemampuan. Tapi setelah masuk usia SMA kuliah, Indonesia mulai menurun. Yang negara maju naik. Sehingga SD-nya kita semakin terpuruk nanti. Apa yang diharapkan bangsa ini dengan adanya PAUD kayak jamur di musim hujan? Yang diharapkan adalah melalui PAUD sudah terbentuk fondasi pembentukan karakter dalam rangka menjawab harapan negara, impian negara tahun 2024 terwujud generasi emas di mereka ini. Yang itu dengar jangan dipandang sebelah mata. Apa sih mananya PAUD? Jangan. Samenekan bunda-bunda dulu sekarang. Bunda-bunda harus dihidupkan kelas parenting namanya. Harus hidup kelas parenting, kelas orang tua. Apa maknanya kelas parenting?
kita bisa bangun koordinasi orang tua atau dulu musyawarah dengan orang tua tentang hak dan kewajiban orang tua menitip anaknya di satuan PAUD. Tidak bisa dilepas begitu saja. Yang kedua, orang tua dia tahu perkembangan anaknya, bukan diserahkan sepenuhnya di guru, tapi orang tua harus tahu. Pulang dari sekolah, dibawa ke rumah, dilanjutkan apa yang didapatkan di PAUD. Yang ini kewajibannya orang tua, bukan lepas begitu saja. Ini untuk orang tua, untuk satunya bunda-bunda yang sangat saya sayangi. Saya tahu bahwa pemerintah daerah belum memang dirugikan, tapi insya Allah kita berjuang terus menerus, berjuang karena pengambil kebijakan baik itu di dinas pendidikan, lintas UPD, mereka belum paham apa mana PAUD yang sebenarnya. Ini yang saya berjuang keras dengan teman-teman bahwa pengambil kebijakan harus memahami layanan PAUD yang sebenarnya, sehingga ada kewajiban di dalam. OPD teknis ini bukan dinas pendidikan saja, pemberdayaan perempuan itu harus masuk, Bapeda itu harus masuk, kemudian Dukcapil itu harus masuk berhubungan dengan data kakaknya mereka. Kadang anak tidak bisa masuk di Dapodik karena kakaknya nggak ada. Ini kerjasama. Jadi lintas OPD ini harus paham. Kita mau arahkan kemana generasi kita sebagai tunas harapan anak negeri ini. Kita harus bangun kolaborasi bersama sehingga generasi kita tidak seperti kita. Kita ini sudah bawa tanah, generasinya kita ini sudah yang melanjutkan ke masa depan depan. Jadi saya ulangi lagi, harus dihidupkan kelas parentingnya. Di kelas parenting ini saya sampaikan seperti ini, Bapak Ibu. Saya bedakan sedikit. Harus kita tahu ada hak dan kewajibannya kita. Kalau di kota-kota besar, biaya masuk PAUD itu lebih mahal dibanding masuk di SMA. Bapak Ibu, lebih mahal masuk di PAUD dibanding masuk SMA kalau di kota-kota besar. Di Fafa kita ada kebijakan tersendiri, jadi malu hatinya tinggi, sehingga walaupun kita malu hati, tanggung jawab kita juga harus ada. Saya berikan gambaran kita di Fafa. Saya ini dari guru SMA, pernah guru SMP, pernah guru SD. Kenapa kita di Fafa mutu pendidikannya kita menurun? Salah satunya adalah tanggung jawab orang tua tidak ada, dibiayai oleh pemerintah. Salah satunya dia lepas begitu saja. Anaknya mau masuk sekolah kah, mau naik kelas kah, mau lulus kah, wah tidak ada beban buat saya. Ini salah satu yang menghambat tumbuhnya SDM Fafa. Salah satu yang hambat. Oleh karena itu, yang bagi masih punya anak yang di PAUD, yang setelah alhamdulillah 41, saya sudah tanya kepseknya, 2 orang yang belum masuk Dapodik, tapi sudah mulai masuk. Mudah-mudahan 2024 41 orang yang harus dapat BOP. Untuk bunda-bunda, melepas anak-anak sesuai SE yang kita kirim itu minimal usia 6 tahun 1 bulan. Lepas itu, baru lepas. Kenapa ditekan seperti itu? Karena anak-anak ada haknya di negara. Apa haknya? Haknya adalah mereka mendapatkan BOP. Di dalam BOP ada haknya anak-anak. Sampai bunda-bunda dong ada BOP, haknya mereka sudah. Haknya mereka. Kalau belum masuk usia itu dipaksakan di SD, maka di SD dia tidak connect dengan Dapodik.
sehingga dia tidak dapat haknya untuk mendapatkan BOP. Kalau di SD namanya BOS, kalau kita di PAUD namanya BOP. Jangan dipaksakan haknya mereka masih di PAUD, masukkan di PAUD. SD juga harus paham kalau bukan output PAUD, dia harus usia 7 tahun baru bisa diterima di SD. Usia 7 tahun. Saya akhiri penyampaiannya begini Bapak Ibu. Pemerintah daerah sekarang sudah melirik kita. 2022 kemarin ada 4 lembaga PAUD, 1 lembaga PNS yang dibangun oleh pemerintah, baik dalam bentuk rehab maupun pembangunan dari nol. Yang tahun ini mungkin kisaran 567, termasuk kayaknya bundanya di sini dapat juga pembangunan fisik untuk PAUD. Inilah bentuk harapannya, bentuk tanggung jawabnya pemerintah, tanggung jawabnya kami mereka di bidang untuk memperjuangkan. Kata kuncinya yang penting ada tanah atas nama PAUD, kami siap untuk mendorong. Sebelum saya akhiri, anak-anaknya kita yang luar biasa, silahkan dikembangkan ciri khasnya. Tapi saya minta satu juga saya, ada yang saya minta. Siapa yang bisa hafal Pancasila? Ayo. Mantap. Baca Pancasila rame-rame. Pancasila. Satu pimpin yang teman-temannya berdiri dong. Ayo pimpin. Dita pimpin baca Pancasila. Ya berdiri. Ikuti, coba kita dengar. Pancasila ada 5 Bukan. Pancasila. 1. Ketuhanan. Lanjut. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan dan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Persiapan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam lah. Cakep banget. Saya serahkan di Bunda untuk dia bagi-bagi 1.001 langkah sepeda motor. Terima kasih anak-anakku yang sangat-sangat kita banggakan menjadi tunas-tunas harapan negeri ini. Sebelum saya akhiri mungkin ada sebuah pantun kesayangan saya dimanapun saya berada. Pintar juga pantun belum? Beli salak di Kaimana, burung Papua cendrawasih. Asik. Cakep toh? Cakep. Kenapa sih cakep? Sudah pasti ada kata-kata yang salah. Saya sadar kebenaran semua datangnya dari Tuhan, kesilafan dari saya pribadi, oleh karena itu saya istighfar. Saya juga terima kasih banyak buat semua bahwa kita sudah hadir memeriahkan pelepasan anak-anak kita PAUD Sinar Pagi yang akan masuk ke SD. Mudah-mudahan kerjasamanya kita yang baik ini diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.